Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan alam semesta yang telah memberikan kita nikmat sehat dan kesempatan. Insyaallah hari ini hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 kita akan kembali lanjutkan kegiatan pembelajaran kita. Insyaallah materi PAI. Di pertemuan sebelumnya Bapak telah memberikan materi tentang surah Al-Falaq, Quran surah Al-Falaq dan kandungannya, nuzulul ayatnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita. Materi 2, beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Baik, sebelum kita belajar, Bapak ingin kembali mengingatkan bagi anak-anak Bapak yang belum melaksanakan sholat duha, nantinya silakan dikerjakan. Kemudian fotonya boleh dikirimkan kepada wali kelasnya masing-masing. Untuk pembuka, mari kita awali kegiatan pembelajaran kita dengan sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillah. Di halaman 11 kita akan masuk pada materi pertama tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menguasai alam raya yang kita tinggali, yang kita tempati, yang kita hidup. Hidup kita di alam semesta yang Allah ciptakan sebagai sarana untuk beribadah kepada Beliau, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan langit dan bumi, manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan ciptaan lainnya. Jadi bukan hanya manusia, bumi yang diciptakan, namun banyak makhluk yang Allah ciptakan di alam semestanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia salah satunya. Kemudian yang tak lupa, Allah menciptakan makhluk hidup untuk beribadah kepadanya. Nah, baiklah, materi pertama, poin 1, mengenal Allah melalui alam semesta. Jadi alam sekitar kita ini adalah ciptaan Allah. Ini salah satu sarana untuk kita bisa mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah. Ya. Ada gambar yang bercerita bahwasanya seorang anak memikirkan ciptaan Allah yang ada di muka bumi. Di gambar yang pertama, apa saja benda mati itu? Nah, yang pertama dia mengamati tentang benda mati. Jadi benda mati itu benda yang tidak disertai nyawa, ya, tidak dibarengi nyawa, berbeda dengan makhluk hidup. Jadi benda mati tidak dibarengi dengan nyawa, sehingga disebut dengan benda mati. Ada bangku, kursi, gedung, kemudian buku, gunung, dan lain-lain. Itu adalah benda mati. Di gambar yang kedua, apa saja yang disebut benda hidup itu? Apa saja ya benda hidup itu? Nah, itu kita lihat ada manusia, ada pohon-pohon, ada hewan, baik hewan darat dan hewan laut. Nah, itu adalah benda hidup karena dibarengi nyawa dalam penciptaannya. Jadi kita manusia tanpa nyawa ataupun hewan-hewan lain tanpa nyawa, maka disebut pula mati. Jadi makhluk hidup
bedanya dengan benda mati itu dibarengi nyawa dalam penciptaannya. Di dalam Al-Quran ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Jadi yang menciptakan seluruh alam semesta itu adalah Allah. Jadi kita harus betul-betul berpegang teguh kepada Allah dan tidak berseleweng atau keluar daripada ajaran yang sudah diatur di dalam Islam. Baik, ada seorang sahabat yang pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasul, apa arti beriman itu?" Lalu Rasul memberikan jawaban atas pertanyaan sahabatnya. Beriman artinya percaya kepada Allah. Jadi kita betul-betul meyakini Tuhan kita adalah Allah dan meyakini segala yang terlihat oleh mata kita itu adalah ciptaan Allah. Beriman atau iman artinya percaya kepada Allah sebagai Tuhan alam semesta. Nah, itu ya. Bumi yang kita huni sekarang adalah salah satu ciptaan Allah, ya. Alam semesta beserta benda-benda yang ada di alam semesta itu adalah semua ciptaan Allah. Nah, sedikit ini mungkin materi dari Bapak, silakan dibaca sendiri di halaman 11 sampai dengan halaman 12-nya. Ya. Halaman 11 sampai halaman 12-nya. Kemudian di halaman 13, mengenal Allah melalui Al-Qur'an. Jadi di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang telah menjelaskan bahwasanya Allah itu adalah Tuhan alam semesta. Salah satu ayatnya yakni Bismillahirrahmanirrahim, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illallah la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul azim. Itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Quran surah Al-An'am ayat 102. Ayat 102. Quran surah Al-An'am. Jadi banyak yang menjadi dalil atau dasar bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, Tuhan pencipta langit, Tuhan pencipta bumi, Tuhan pencipta benda hidup, dan Tuhan yang menciptakan benda mati sebagai sarana makhluk-makhluk hidup untuk beribadah kepadanya. Nah, ini yang harus betul-betul kita pahami, bahwa tidak boleh kita berseleweng dari ketetapan Allah. Silakan dibaca tuntas materi yang ada pada buku. Poin 1 di halaman 11 sampai halaman 12 dan halaman 13. Berikutnya halaman 14 tentang Asmaul Husna, nama-nama baiknya Allah. Silakan dibaca. Nanti setelah tuntas atau setelah selesai membaca, apabila ada pertanyaan daripada materinya yang belum difahami, boleh disampaikan ke Bapak melalui WA pribadi. Nah, untuk tugasnya nanti Bapak ketik melalui chat WA saja di grup, ya. Chat WA di grup. Ini saja dari Bapak, semoga ada manfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.